Selamat datang di Jarak Podcast. Sore hari ini saya bersama Ibu Lucy Suhandi, pengusaha sukses dari Jakarta. Beliau kelahiran Bangka Belitung tentunya. Saya akan menanyakan beliau ada di Bali ini, bagaimana sih ceritanya dan suka Bali. Dia mau mengakhiri hidup masa pensiunnya di Bali dan mau menjadi wakil rakyat dari Bali. Aspirasi apa sepertinya dia yang mau sampaikan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, rahayu kita semua. Namo Buddhaya. Om Swastiastu, Ibu Lucy. Om Swastiastu, Pak Bapak Putu. Ya, apa kabar ini? Baik, Pak. Kok sampai di Bali saya nggak ngerti nih. Kok bisa? Ada apa sih? Kenapa Bali? Tidak mesti provinsi lain. Coba jelaskan kenapa suka Bali, Lucy. Saya kira nggak ada orang yang nggak suka Bali. Mungkin ada apanya? Apa kelebihan Bali? Bali ini kan ada macet, ada apa? Kira-kira seperti apa? Macet, tapi it's worth it. Yeah. Misalnya kita mau ke satu destinasi yang bagus, yang menarik, pasti ada hambatan macet-macet dikit. Yeah. Tapi begitu nyampe ke tempat itu, kita rasa tidak masalah dengan kemacetan. Karena ada apanya? Karena Bali itu kita mendapatkan kenyamanan ya. Kenyamanan seperti apa itu? Jadi misalnya saya kemarin ke Kintamani. Baik ya. Saya sebelumnya di Bali capek meeting sana sini. Begitu nyampe Kintamani udaranya begitu segar. Terus saya disambut oleh masyarakat dengan senyum. Iya. Udah deh, rasa capek saya hilang semua. Saya healing di sini. Saya lihat di desa Penglipuran ya. Iya. Karena saya juga lihat IG-nya Ibu Lucy tentu. Karena saya mendengar dari komunitas-komunitas itu, Bu Lucy gaulnya ke bupati, gaulnya komunitas kayak Aji Krishna dan lain-lainnya. Ini komunitas Bali hanya itu-itu aja dan gampang sekali kok bisa masuk ke Bali. Kenapa sih? Apa yang menjadi aspirasi Lucy? Saya dengar Ibu Lucy juga pimpinan DPP Partai Nasdem, benar nggak? Betul. Oh iya. Ini tujuannya apa namanya, kampanye kan belum boleh kampanye, nanti kan ada waktunya. Ini punya tujuan apa sih ke Bali ini? Apa kira-kira? Coba jelaskan sedikit. Saya dapat DM direct langsung ke saya ke redaksi menanyakan, tolong tanyakan itu ada apa ya, ini kandidat baru. Oh bos, pengusaha sukses datang ke Bali, mau membawa aspirasi, terus mau mewakili aspirasi masyarakat Bali dari Dapil Bali. Loh, oke, makanya saya hadir di sini menanyakan Lucy. Coba jelaskan sedikit gimana tuh. Bali ini kan terkenal sebagai satu kabupaten yang provinsi lah ya. Provinsinya, maaf ya, provinsi yang sangat terbuka masyarakatnya. Oh ya, pluralismenya, universal. Jadi mereka menjaga budayanya luar biasa, tapi mereka sangat terbuka kepada pendatang. Siapapun. Makanya itu orang satu dunia merasakan kenyamanan di Bali. Demikian saya juga. Dari sekian banyak provinsi yang sudah saya singgahi, saya merasa Bali seperti rumah saya. Ya, saya dengar Ibu Lucy juga investasi di Sunset Road di mana-mana, terus sekarang mau jadi orang Bali, terus menjadi apa namanya tokoh politik di pusat, terus sekarang di Bali. Kami itu tidak ada masalah. Ya pasti masyarakat Bali terbuka ya sepanjang bisa membawa aspirasi masyarakat Bali, karena Bali ini pluralisme. Perbedaan itu ada di Bali ya, beraneka ragam budaya, beraneka ragam agama, kita itu satu, saling menghormati. Mungkin Lucy tahu itu Bali ini ya Pancasilanya benar-benar diterapkan, ditegakkan, sehingga Lucy kemana-mana itu disambut dengan senyum. Kemarin juga di restoran, di kafe, di tempat mall-mall, semuanya senyum dan menyapa Lucy. Sehingga itulah yang saya menjadi homework. Oh ini Lucy Suhandi. Dan ada juga titipan pesan, karena ini terkait dengan aspirasi partai. Saya tidak berpartai, sementara saya hanya mau di tengah-tengah saja supaya bisa gampang ke kiri, gampang ke kanan. Karena saya melihat politik itu mungkin sedikit panas, tetapi mungkin Lucy akan mengalami jikalau nanti jadi wakil rakyat atau jadi menteri atau jadi apa sesuai dengan cita-cita Lucy. Kalau seandainya Lucy bisa ya duduk nanti sebagai aspirasi, mewakili aspirasi masyarakat Bali, apa yang Lucy lakukan terhadap Pulau Bali yang kami cintai ini? Tentu
Pertama-tama saya akan keliling dulu sekeliling seluruh provinsi Bali dan mendata apa yang diperlukan. Ya, seperti kemarin saya ke Kintamani kan, sejak pandemi ini Bali lumayan drop ya. Terus tiba-tiba Kintamani ini maju. Saya dengar dari pertama cuma ada 12 resort atau glamping. Setelah pandemi tiba-tiba terdata udah 80-an. Berarti kan ini daerah yang berkembang. Saya masuk ke situ dan ini berkembang, saya akan mendata yang diperlukan apa untuk suatu daerah yang baru berkembang. Mungkin kita harus menambah jalan atau jembatan atau taman atau konservasi. Jadi saya ini keliling untuk mendata apa yang diperlukan masyarakat. Saya tidak akan gegabah membuat satu program yang di sana tidak perlu. Baik, sebentar dulu, karena Lucy kan perempuan. Bukan menakut-nakuti, karena perempuan itu kalau kita mesti mekrama, bahasa Balinya itu datang ke acara-acara di pedalaman desa Banjar, mungkin RT RW di kota-kota itu, perempuan nggak takut apa? Saya tuh sangat percaya dengan masyarakat Bali, Pak Putu. Gitu. Ya, jadi kemana-mana saya berasa tenang di sini. Merasa tenang gitu ya. Itu juga salah satu penyebab kenapa saya memilih Bali. Kemana-mana tidak menakutkan. Iya, baik Lucy, karena ini kan kita lihat nanti sejauh mana mungkin Lucy bisa mewakili aspirasi masyarakat Bali, karena saya yakin Lucy satu, ya kalau orang Bali itu kan mental, tanggap, ya, terus peka terhadap hati masyarakat, kepentingan masyarakat Bali. Yang kelima mungkin isi itu adalah isi kantong bekal untuk pergi kemana-mana. Itu orang Bali bilang, ya bisa bicara, punya misi dan visi hebat, tapi isi kantong nggak ada juga nggak bisa bergerak kan. Ini adalah mungkin klasik ya. Tentunya Lucy akan memahami di saat nanti kampanye ya. Ada lagi pertanyaan yang dari teman saya, ini kan saya juga mantan wakil rakyat. Apa yang menjadi permasalahan sebelumnya itu saya tanyakan ke Ibu Lucy, karena dasar dari dan percayanya kepada masyarakat Bali. Dan bukan lahir di Bali, terus lahirnya di daerah yang memang indah juga, Bangka Belitung. Apa ya misi dan visinya? Karena apa? Lucy sudah kaya, Lucy sudah paham A, B, C, D, terus mau membawa aspirasi ke Bali. Ada nggak perbaikan yang memang menukik kepada kepentingan Bali? Bali itu sekarang macet. Infrastruktur mesti harus diperluas supaya equal pembangunan antara selatan dan utara, antara barat dengan timur. Ada nggak cita-cita melihat situasi Bali? Lucy melihat seperti apa? Kalau kami udah paham permasalahan Bali di mana macet, ya sampah. Dan itu dua masalah ini, karena menjelang G20 ini akan menjadi indikator keamanan Bali, indikator kunjungan wisata nanti ke Bali. Ada nggak? Karena ini mesti harus Lucy sampaikan ke publik. Bukan kampanye ini. Lucy apa sih yang memang bisa dibawa ke Bali? Lingkungan hidupkah? Sampahkah yang mesti harus dibangun supaya masyarakat itu paham? Nah, seperti apa Lucy bisa ceritakan tentang memang Bali ini seperti ini yang mesti harus dibawa aspirasi nanti? Kebetulan saya kan ketua Dewan Pimpinan Pusat bidang lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Ya. Jadi selama saya di pengurusan DPP ini sudah membuat beberapa program yang terus-menerus berjalan, seperti kita menanam 1 juta pohon. Lingkungan. Terus kebetulan Nasdem juga punya menteri KLHK. Jadi kami mengiringilah selinear dengan Ibu Menteri. Misalnya kita percaya mangrove adalah konservasi atau tanaman yang lebih banyak menghasilkan pengurangan emisi dibandingin hutan biasa. Jadi mangrove adalah program utama KLHK dan DPP juga menyupport itu. Selain itu terkait sampah, saya lihat Bali ini termasuk yang sukses mengelola sampah.
Baik. Oh, tunggu sebentar. Sukses mengelola sampah. Iya, dibandingin daerah-daerah lain. Dibandingkan daerah-daerah lain. Ya, karena ini masalahnya ya memang sampah. Pasti pemerintah sedang berusaha menangani itu. Ada di Suwung, ada di beberapa tempat. Ya memang betul, sebagian sudah dicarikan jalan keluarnya. Tapi ada yang memang di Serangan itu, dekat Serangan, Suwung itu mesti harus pemerintah cepat-cepat. Mungkin dengan adanya aspirasi ini nanti kalau jadi DPR itu tolong dibantu itu. Ya, karena kan Bali itu pusat pariwisata. Jadi kita tuh sangat penting untuk punya lingkungan yang bersih, di mana turis-turis merasa nyaman, merasa enak. Kalau bersih kan juga sehat ya. Jadi itu andalan loh. Dan saya lihat Bali itu kemarin ketemu ibu-ibu cantik, terus beli-beli yang muda, mereka semua mencintai pengelolaan sampah. Wow, saya surprise benar-benar. Ya, karena scene of belonging Balinese people itu berbeda mungkin dengan masyarakat lain, karena kita menjadikan tamu itu adalah raja. Lingkungan kita dijaga, diri kita dijaga. Tentunya keluar itu pasti kita bisa menjaga alam, jalan dan lain-lainnya itu, karena ini sudah habitat kami. Ibu Lucy di Bali itu saling menjaga. Ibu Lucy datang ke Bali, kalau ada yang mengganggu kita pasti protek. Ada pecalang, ada masyarakat, ada banjar, ada desa. Itu sudah biasa untuk apa? Menjaga keamanan Bali itu tetap dijaga. Turis kembali lagi datang ke Bali. Betul. Oke, ada lagi apa namanya pertanyaan terkait dengan Lucy sendiri ya. Program Bali ini sudah berjalan karena Lucy kan partainya mendukung Bapak Jokowi, ya. Kira-kira benar nggak itu? Benar. Nah, dan saya melihat juga Ketua Umum Lucy gentle bila mana ada pendapat yang tidak sependapat disampaikan di publik. Ya, kalau memang tidak sepaham ya sudah, kan itu gentle sekali. Saya selaku kontrol sosial melihatnya. Ya, gentle. Pimpinan Lucy gentle ya. Terima kasih Pak Putu. Terakhir, apa nyaman di Bali? Sangat nyaman. Saya ini udah ikut Pak Putu ke kiri ke kanan ngelihat lahan. Sudah berinvestasi 13 tahun yang lalu. Baik. Saya tahu itu, makanya saya terkejut aja ini Lucy datang setiap duduk makan ngomongin politik. Biasanya ngomongin bangunan, properti, villa, usaha, bagaimana apa namanya BIP-nya bangunan ini supaya dapat hasil. Kali ini saya dengar ngomongin politik, musdakah inikah? Makanya saya tanyakan ini supaya teman-teman juga paham. Sekarang Lucy Suwani bukan orang biasa-biasa, orang politik. Berarti mesti harus dijaga integritasnya. Kira-kira begitu Lucy ya? Pasti. Ada nggak pendapat apa namanya nasihat kepada masyarakat Bali? Karena ini Lucy sudah tak memikirkan material lagi, materi sudah lewat lah. Ada nggak pesan dan kesan kepada masyarakat? Karena Lucy jadi nggak jadi tetap berusaha karena sudah punya usaha pokok, punya A, punya B, terkenal dengan Lucy Bule, ya itu yang jargonnya Lucy Bule. Entah tidak tahu saya apa. Saya juga ngomong di Babe, menanyakan itu, saya tanyakan tadi sudah. Sekarang ada nggak pesan untuk masyarakat Bali supaya guyup, supaya turis itu datang kembali? Karena perbedaannya begini, berbeda kita di 1 menit di meja TPS, setelah itu kita jadi keluarga lagi, jadi saudara lagi. Itu di Bali tidak ada berseberangan yang frontal begitu, karena kita harus jaga Bali. Lucy bisa nggak umpamanya menang, bisa jaga yang tidak menang. Lucy kalah harus legowo menerimanya, gimana? Ya, itu saya rasa tidak usah sebagai politisi, sebagai seorang pengusaha pun yang kita jaga nomor 1 nama kita. Nama baik. Ya. Selama kita punya nama baik, saya yakin bisnis kita tidak akan berakhir. Baik. Mungkin di sini gagal, tapi karena namanya baik akan dipercaya lagi di tempat lain. Dan ini saya terapkan juga untuk di politik. Baik. Jadi saya memang dasarnya pengusaha yang setengah politisi. Iya. Saya ini
boleh dibilang jadi politisi itu by accident Putu By ya. accident. Ya Putu kan kenal kakak saya ya, almarhum. Almarhum. Nah beliau itu mungkin politisi sejati. Iya. Karena beliau meninggal, saya terus didatangin oleh teman-temannya, jadilah saya pada hari ini. Iya. Gitu. Politik praktis. Praktis, Ya. kebetulan dipercaya Bapak Surya Paloh. Ya mungkin jalan hidup ya. Ya karena begini, gaul itu akan mempengaruhi, tapi untuk mencapai tujuan kan ada beraneka ragam. Mau ke Jakarta bisa Surabaya dulu kan, bisa Jakarta, bisa direct, dan saya paham itu. Jangan pura-pura bodoh. Ibu Lucy kita ini juga tidak bodoh. Ada pertanyaan lagi sekarang yang memang penting untuk Ibu Lucy. Kalau mau jadi DPR mau duduk di komisi berapa? Saya sebenarnya saya mau komisi 3. Oh, Law and Human Rights. Ya oke, itu cita-cita. Karena ini namanya cita-cita. Karena bagian dari doa. Apa yang Lucy sampaikan itu bagian dari doa. Didengar oleh Tuhan, didengar oleh masyarakat. Apalagi nanti mungkin besok atau lusa kami akan bikin polling untuk Lucy supaya kita tahu Lucy ini layak atau tidak mewakili masyarakat Bali. Karena tidak bisa dimainkan. Polling itu asli. Yang nyoret nama Lucy umpamanya siapa kader di Nasdem akan maju ke DPR RI, wah kita nanti di polling.com. Siap nggak di polling? Siap. Okay. Harus siap. Harus ya. Pemirsa, ini gadis memang berani dari pengusaha ke politik. Kita lihat nanti. Besok kita lihat sejauh mana elektabilitas beliau di polling. Ya. Terima kasih waktunya Ibu Lucy. Bila mana ada tutur kami yang salah, kami aturkan minta maaf yang sebesar-besarnya dengan akhiri Agung Pramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua, sukses untuk Lucy nanti nyalon dari Bali. Salam. Terima kasih. Shalom.